Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Purwati Akase, NIM 8214181110, kelas D S1 Farmasi 2018. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi yang berjudul Validasi Metode Analisis Senyawa Asam Retinoat dalam Krim Wajah dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT densitiometri, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir analisis farmasi 2 yang diampu oleh dosen jurusan farmasi yaitu Bapak Muhammad Taufik, SSI MSc. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, analisis akar masalahnya, metode yang digunakan dan keunggulan dibandingkan dengan metode lain, jenis sampel yang diidentifikasi, yang digunakan dalam kategori apa, serta bagaimana penyajian data dan perhitungannya berdasarkan parameter analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis akar masalah. Jadi, krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam atau coklat pada kulit. Nah, asam retinoat sering dimasukkan dalam komposisi krim pemutih karena dipercaya memiliki efek pemutih. Padahal yang kita ketahui, asam retinoat tidak boleh digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kosmetik. Berdasarkan public warning atau peringatan dari BPOM, yang mana ditemukan beberapa senyawa berbahaya yang dijumpai dalam kosmetik. Salah satunya adalah asam retinoat, sehingga produk-produk kosmetik tersebut ditarik dari peredaran oleh BPOM karena ada kekhawatiran senyawa-senyawa pada kosmetik tersebut dapat menyebabkan risiko kesehatan pada konsumen. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam retinoat ini adalah dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan metode apa yang digunakan dan keunggulan dibandingkan dengan metode lain. Beberapa penerapan prinsip kerja dari KLT antara lain dapat digunakan untuk menentukan pengotor dan bahan baku farmasi, digunakan sebagai pemeriksaan identitas dasar terhadap bahan baku farmasi, dan juga dapat digunakan dalam validasi pembersihan yang merupakan bagian dari pembuatan obat. Jadi, metode KLT memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya dapat dilakukan deteksi melalui reaksi kimia dengan menggunakan reagen penampak, yang dimana setiap jenis senyawa dapat dideteksi bila menggunakan reagen deteksi yang sesuai. Yang kedua, dapat dikombinasikan dengan deteksi densitometri. Metode ini digunakan sebagai teknik kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang sukar dianalisis dengan metode-metode kromatografi lainnya karena adanya kromotor. Dan yang ketiga, dapat dilakukan untuk menganalisis banyak sampel sekaligus, meningkatkan kecepatan analisis dan dapat diautomatisasi. Densitiometri sendiri adalah metode analisis instrumental yang mendasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada KLT. Selanjutnya, kita akan lihat jenis sampel yang diidentifikasi yang digunakan dalam kategori apa saja. Jadi, metode yang digunakan untuk pemeriksaan produk farmaseutika dapat diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama ada kategori 1 dengan beberapa parameter validasi dengan kategori presisi, akurasi, spesifitas, linearitas, batas deteksi atau LOD, batas kuantifikasi atau LOQ, dan kisaran. Selanjutnya, penyajian data dan perhitungannya berdasarkan parameter analisis yang digunakan. Selanjutnya, data dan perhitungan uji spesifisitas asam retinoat. Spesifisitas merupakan suatu ukuran seberapa mampu suatu metode dapat mengukur analit saja dengan adanya senyawa-senyawa lain yang terkandung di dalam sampel. Berdasarkan gambar 4.3 dan gambar 4.4 terlihat pemisahan yang baik antara standar tunggal asam retinoat, sampel uji dan sampel spike pada fase gerak sistem A dan sistem B. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa lain yang terdapat pada sampel tidak mempengaruhi pemisahan asam retinoat. Selanjutnya, data dan perhitungan uji linearitas asam retinoat. Jadi, linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil uji secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Berdasarkan ketentuan AOAC, parameter nilai linearitas yang dapat diterima yaitu lebih atau sama dengan 0,99.
Penentuan persamaan kurva baku menggunakan 5 konsentrasi kurva baku asam retinoat, yaitu 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 ppm. Persamaan garis untuk asam retinoid pada fase gerak sistem A adalah Y sama dengan 12,505X tambah 320,34 dengan nilai koefisien korelasi sama dengan 0,9996, dan persamaan garis asam retinoid pada fase gerak sistem B adalah Y sama dengan 17,05X tambah 8617,3 dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,9996 berdasarkan nilai ER atau koefisien korelasinya yang diperoleh. Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linear antara respon luas area atau AUC dengan kadar analit. Penyajian data dan perhitungan uji linearitas asam retinoid dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, data dan perhitungan uji LOD dan LOQ asam retinoat. Jadi LOD ini didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih bisa dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi, sementara batas kuantitasi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel. Semakin kecil nilai batas deteksi dan batas kuantitasi, maka semakin sensitif metode tersebut. Persamaan regresi linear didapatkan nilai LOD untuk sistem A dan sistem B berturut-turut sebesar 17,31 dan 20,19, sedangkan untuk nilai LOQ keduanya berturut-turut 11,92 dan 51,62. Perhitungan nilai LOD dan LOQ dapat dilihat sebagai berikut. Jadi untuk rumus LOD itu sama dengan 3,3 kali SY per X per B, di mana SY per X itu merupakan simpangan baku parsial dan B adalah respon dari kemiringan atau slope pada persamaan garis Y sama dengan BX tambah A. Selanjutnya adalah data dan perhitungan uji presisi asam retinoat. Presisi dapat didefinisikan sebagai prosedur analisis menyatakan kedekatan kesesuaian atau derajat sebaran di antara serangkaian pengukuran yang diperoleh dari pengambilan sampel berulang pada sampel homogen yang sama di bawah kondisi yang ditentukan. Presisi dapat diukur dengan parameter persen CV atau coefficient of variation. Nilai standar deviasi relatif of RSD sangat karena fleksibel, dipengaruhi oleh konsentrasi analit yang dianalisis. Semakin kecil konsentrasi analit, maka semakin besar nilai standar deviasi relatifnya. Berdasarkan AOAC, parameter presisi pada kadar 200 sampai dengan 500 ppm memiliki nilai RSD kecil atau sama dengan 8%. Selanjutnya, parameter presisi juga dapat dinilai menggunakan RSD Horwich. Nilai presisi dapat memenuhi syarat apabila nilai standar deviasi relatif RSD yang diperoleh dari percobaan memiliki nilai yang lebih kecil dari RSD Horwich. Berikut adalah data uji presisi asam retinoat fase gerak sistem A dan data uji presisi asam retinoat fase gerak sistem B. Jadi berdasarkan data uji presisi dapat diketahui bahwa fase gerak sistem A dan sistem B diperoleh masing-masing nilai standar deviasi relatif atau RSD 3,98% dan 2,85%. Hasil perhitungan RSD Horwich yang diperoleh masing-masing sebesar 6,79 dan 6,82. Nilai tersebut menunjukkan bahwa metode telah memenuhi parameter uji presisi berdasarkan AOAC. Selanjutnya, data dan perhitungan uji akurasi asam retinoat. Akurasi merupakan ketelitian metode analisis atau kedekatan antara nilai terukur dengan nilai yang diterima, baik nilai konvensional, nilai sebenarnya, atau nilai rujukan. Akurasi dilakukan dengan membandingkan zat yang sedang dianalisis dengan baku pembanding yang dianalisis dengan menggunakan prosedur yang sama. Uji akurasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode adisi, yakni dengan penambahan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya ke dalam larutan sampel. Uji akurasi dilakukan dengan 3 seri kadar asam retinoat yang berbeda yang mewakili kadar rendah, kadar sedang, dan tinggi. Data uji akurasi untuk masing-masing fase gerak sistem A dan sistem B dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel,
diperoleh nilai persen perolehan kembali atau recovery asam retinoid pada fase gerak sistem A sebesar 96,87% dan pada fase gerak sistem B sebesar 96,64%. Merujuk pada persyaratan AOAC, nilai keberterimaan akurasi pada unit kadar 100 ppm adalah 90 sampai dengan 110%, sehingga dapat disimpulkan bahwa akurasi asam retinoid pada fase gerak sistem A dan sistem B telah memenuhi persyaratan uji akurasi menurut AOAC. Berikut adalah contoh perhitungan konsentrasi persamaan garis asam retinoid pada fase gerak sistem A dan contoh perhitungan recovery baik dengan akurasi rendah, akurasi sedang, dan akurasi tinggi. Selanjutnya adalah data dan perhitungan uji kisaran atau range asam retinoid. Jadi kisaran atau range merupakan konsentrasi analit pada level konsentrasi bawah dan level konsentrasi atas dalam suatu sampel yang masih memenuhi persyaratan linearitas, akurasi, dan presisi. Apabila rentang dapat ditentukan dalam penetapan kadar, maka pada saat penetapan kadar jumlah analit yang dituju dapat diarahkan ke level analit yang memenuhi rentang sehingga dapat memberikan hasil yang baik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa asam retinoid telah memenuhi persyaratan linearitas, akurasi, dan presisi yang berada pada kisaran kadar 100 sampai dengan 500 ppm. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna make mistakes, gonna take wrong turns, gonna crash and burn, but we'll find our way. Whoa, whoa, yeah, yeah. Wanna start tonight, wanna take first steps, wanna see what's next, put your hand in mine. Whoa, whoa.